Seorang santri membakar pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar, Aceh. Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih di bawah umur ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Pemirsa, sebanyak 24 jasad warga Palestina tidak teridentifikasi dikuburkan secara massal di pemakaman Deir al-Balah, Gaza Tengah. Diketahui hanya 84 dari 284 jenazah yang diserahkan oleh Israel sejauh ini telah teridentifikasi. Tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Palestina di Gaza bekerja sama dengan kru Komite Palang Merah Internasional ICRC menguburkan jenazah 24 warga Palestina tak dikenal di pemakaman Deir al-Balah di Gaza Tengah setelah menerimanya dari Israel. Ke-24 jasad yang tak teridentifikasi tersebut dibawa menggunakan truk dan satu persatu diletakkan di liang lahat. Tim gabungan pun kemudian melakukan sholat jenazah dan doa bersama sebelum prosesi pemakaman dilakukan. Diketahui ini merupakan gelombang keempat jenazah tak teridentifikasi yang dimakamkan di kompleks pemakaman Deir al-Balah, Gaza Tengah. Total jenazah tak teridentifikasi yang dimakamkan di kompleks pemakaman tersebut berjumlah 120 orang. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa hanya 84 dari 284 jenazah yang diserahkan oleh Israel sejauh ini berhasil diidentifikasi. Tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Palestina pun rencananya akan segera mendirikan laboratorium DNA untuk mengidentifikasi jenazah agar keluarga orang hilang bisa mendapatkan ketenangan dan kepastian setelah mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang. Kekerasan di wilayah tepi barat Palestina kembali meningkat. Sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah rumah milik warga Palestina di desa Abu Falah, utara Ramallah. Rekaman menunjukkan kobaran api dan asap tebal membumbung dari rumah warga Palestina yang dibakar oleh milisi pemukim ilegal Israel. Sejumlah petugas pemadam kebakaran pun berupaya untuk memadamkan api yang berkobar. Tak ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, hal ini kembali memicu ketegangan antara warga Palestina dan pemukim ilegal Israel yang kerap melakukan aksi kekerasan. Serangan udara Israel kembali menghantam distrik Tirus di Lebanon Selatan. Setidaknya 1 orang tewas dan 8 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan perumahan di kota Tair Deba, distrik Tirus, Lebanon Selatan, Kamis waktu setempat. Serangan dilakukan setelah peringatan evakuasi dikeluarkan kepada penduduk. Rekaman menunjukkan momen ketika proyektil menghantam bangunan perumahan dengan suara ledakan yang terdengar disertai asap dan debu yang mengepul. Nampak pula warga yang berkumpul di lokasi bersama tim tanggap darurat serta bulldozer untuk membersihkan puing-puing akibat serangan udara Israel. Serangan udara Israel juga menghantam kota Tura, distrik Tirus, Lebanon Selatan. Setidaknya 1 warga sipil Lebanon tewas dan 8 lainnya luka-luka di tengah serangan udara Israel. Nampak sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, kendaraan hancur, serta peralatan industri dan kayu yang terbakar berserakan di seluruh area. Militer Israel mengklaim pihaknya menargetkan infrastruktur milik Hizbullah. Serangan ini melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah yang berlaku sejak November tahun lalu. Meski demikian, saat memasuki gerbang pintu sekolah, pihak sekolah hanya mengizinkan murid saja yang dapat masuk untuk mengambil barang atau peralatan sekolah dari ruang kelas. Sementara itu, pasca kejadian, pihak sekolah belum menginformasikan terkait dengan kelanjutan kegiatan belajar mengajar, namun dipastikan saat ini akan diliburkan sementara waktu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Listio mengungkap masih ada 29 korban ledakan yang menjalani perawatan. Seluruh korban
tersebar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, RS Yarsi, dan RS Pertamina Jaya. 2 korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan khusus. Listio menyampaikan jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang, sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan beberapa lainnya menjalani rawat jalan. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus. Terdapat beberapa barang bukti pendukung yang tengah dikumpulkan, seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Listio memastikan pihaknya lewat kolaborasi bersama dengan pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah, dan tentunya itu yang kita harapkan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mahyudin meninjau lokasi ledakan di SMPN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini tim LPSK tengah melakukan pendalaman terkait dengan kebutuhan puluhan korban terdampak ledakan. Namun Mahyudin tidak merinci secara detail kebutuhan apakah yang akan diberikan LPSK. Mahyudin berjanji LPSK akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban terdampak ledakan. Tugas kami di LPSK kan baru melakukan pendalaman aja kaitan dengan kebutuhan korban aja sih, jadi nggak sejauh kaitannya dengan yang lain gitu. Tapi per hari ini seperti apa komitmen dari LPSK untuk pendampingan, karena tadi masih ada 29 yang dirawat Pak? Yes, sesuai dengan tugas dan fungsi kami akan memberikan perlindungan itu aja. Kebutuhan korban pasti akan kami penuhi, itu aja. Puluhan korban luka dalam ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dibawa ke beberapa rumah sakit. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah daerah. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja. Puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Aduh, kasihan ya. Ledakan terjadi saat sedang digelar salat Jumat di masjid area sekolah. Para korban dibawa ke 2 rumah sakit, salah satunya ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana sebanyak 39 siswa dirawat di UGD. Sejumlah keluarga korban pun telah berdatangan untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Sementara 15 korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah korban jalani perawatan dan observasi, sementara 1 orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan, kita dengan kondisi perlu operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi total itu ada 7. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah DKI akan hadir.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap pihaknya bekerja sama dengan Interpol Prancis untuk memburu tersangka korupsi minyak sementara terkait dengan adanya ancaman Riza Khalid yang akan meratakan Kejagung. Burhanuddin membantah dan menyebut bahwa hal tersebut tidak terjadi saat kasus Asabri silam. Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama dengan rekan saya Diandra Mugni. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Camar Hena pamit undur diri, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Kejaksaan Agung hingga kini masih memburu keberadaan tersangka korupsi minyak Riza Khalid yang kabur ke luar negeri. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan pihaknya telah bekerja sama dengan Interpol Prancis untuk memburu Riza Khalid. Kita kerjasama dengan Interpol. Kita sudah pendataan. Mungkin insya Allah lah tidak terlalu lama lagi nanti kalau dari Interpol yang ada di Prancis begitu udah menyampaikan udah oke. Nyatakan buron secara internasional, kita mungkin akan bergerak. Berarti menunggu red notice dari Interpol gitu? Kita akan tunggu, tapi kita tetap monitor posisi dia ada di mana, tetap kita monitor. Sementara itu terkait ancaman Riza Khalid yang ingin meratakan Kejaksaan Agung, Burhanuddin membantah dan menyebut bahwa hal tersebut terjadi saat kasus Asabri silam. Enggak. Itu apa? Kasus lain tuh, kasus Asabri pada waktu itu. Enggak, jadi itu kasus untuk kejadian belum ini tidak ada. Tapi benar ada ancaman nggak Pak? Walaupun tidak meratakan Kejagung gitu, tapi ada ancaman lain kah? Enggak ada. Untuk Riza Khalid perkara minyak nggak ada. Sebelumnya paspor Riza Khalid telah dicabut Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS sejak bulan Juli 2025. Pencabutan paspor Riza Khalid atas permintaan Kejaksaan Agung sejak Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola minyak pada Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kerjasama dengan Interpol. Kita sudah pendataan. Mungkin insya Allah lah tidak terlalu lama lagi nanti kalau dari Interpol yang ada di Prancis begitu udah menyampaikan udah oke, nyatakan buron secara internasional, kita mungkin akan